Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pekan kita dengan kembali memperbarui rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah atas limpahan semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Kita syukuri semua anugerah dari Allah dengan cara kita berusaha untuk menjalankan semua yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita bisa istiqomah dalam berislam, dalam beriman sampai nanti kita kembali menghadap Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan ya. Mari kita mencoba untuk merenungi, menadaburi dan meresapi ayat-ayat yang barusan kita baca dan terjemahannya sudah kita dengarkan bersama. Masih terkait dengan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Setelah kemarin di ayat-ayat sebelumnya ya, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwai Fir'aun, dan Allah memberitahu kepada Nabi Musa, enggak usah takut karena aku selalu mendengar apa yang kamu ucapkan dan kamu obrolkan dengan Fir'aun begitu. Maka kemudian Nabi Musa benar-benar mendakwai Fir'aun, dan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa berupa penentangan itu benar-benar terjadi. Sampai pada akhirnya kemarin kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan apabila sudah kalah adu argumen, kalah adu hujah, kecenderungan mereka adalah akan menggunakan tangan besinya, akan menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang dianggap mampu mengalahkan argumentasinya. Maka kan Nabi Musa kemarin diancam oleh Fir'aun, kalau kamu masih terus kayak gitu. Artinya secara logika Fir'aun sudah kalah debat, tapi dia punya kuasa. Fir'aun kemudian mengatakan, kalau kamu masih kayak gitu nanti tak penjara. Penjara di sini bukan karena dia kalah adu argumen, bukan, tapi karena seorang penguasa merasa punya kuasa begitu ya, lalu kemudian dia menggunakan kekuasaannya itu secara ya semena-mena, seenaknya dia. Sampai kemudian Nabi Musa menawarkan, lah gimana kalau saya bisa memberikan bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Maka kemudian Nabi Musa yang pada waktu itu dibekali oleh Allah kemukjizatan berupa, jadi pada zaman itu sihir merupakan kekuatan yang paling tinggi, dianggap kekuatan super di kalangan masyarakat Mesir waktu itu, sehingga Allah membekali nabinya untuk menyadarkan umat pada waktu itu dengan kekuatan yang seperti sihir juga. Supaya apa? Supaya masyarakat itu menjadi sadar bahwa ada kekuatan yang melebihi
kekuatan yang selama ini dianggap sebagai kekuatan yang paling tinggi, yaitu sihir. Sehingga mereka akan menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Ya, sama seperti halnya Rasulullah kenapa diturunkan Al-Quran, karena pada waktu itu ya pada zaman jahiliyah orang-orang Arab itu sangat menganggap tinggi nilai-nilai sastra. Maka didatangkan Al-Quran yang nilai sastranya sangat tinggi, yang orang-orang pada waktu itu yang ahli sastranya ditantang. Buatlah satu ayat atau satu surat kalau bisa untuk menandingi Al-Quran. Mereka pada waktu itu tantangannya masih ada sampai sekarang. Ya, mereka tidak mampu untuk membuatnya. Sehingga ketidakmampuan itu bagi orang-orang yang fitrahnya masih bersih akan kemudian memunculkan pengakuan bahwa memang ini benar-benar bukan dari ucapan manusia. Karena ya, kalau dalam konteksnya Al-Quran waktu itu orang yang paling ahli sastra saja merasa nggak mampu untuk membuat seperti ini. Padahal dia ya supernya super, tapi nggak bisa. Maka berarti ada sesuatu yang melebihi kemampuan dia. Yang pada akhirnya kalau fitrah itu masih bersih akan menerima. Nah, sama halnya dengan kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun dan bala tentaranya serta tukang sihir ini. Ini nanti kita akan belajar ya betapa orientasi orang yang bertakwa itu pada akhirnya orientasinya adalah akhirat. Kita lihat apa yang terjadi pada tukang sihir Fir'aun itu. Jadi ketika Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang diberikan oleh Allah, di mana tongkat yang biasanya dipakai beliau untuk jalan dan angon wedhus gitu, ketika dilempar itu bisa berubah menjadi ular yang memang benar-benar itu ular yang besar. Nah, Fir'aun kan kemudian ya karena masyarakat pada waktu itu sangat dekat dengan sihir, mereka mengatakan, oh ini sihir ini sihir. Kalau gitu udah gini aja, Musa dan Harun ditantang untuk adu kekuatan. Kuat-kuatan mana yang paling menang dalam hal sihirnya di lapangan gitu aja. Di sebuah lapangan semua masyarakat diundang untuk menyaksikan. Diadu nanti yang menang siapa. Maka fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum di ayat 38 itu. Maka kemudian tukang sihir pilihan Fir'aun, para pembesar sihir di Mesir waktu itu dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, orang-orang berkumpul juga untuk menyaksikan kejadian besar itu. Yakinnya Fir'aun pada waktu itu ya pasti akan mampu mengalahkan sihirnya Nabi Musa, sehingga dia pede mengumpulkan semua masyarakat untuk melihat ben sekalian isine Nabi Musa. Di pikiran Fir'aun kayak gitu. Nah, kita lihat ya apa motivasi tukang sihir pada saat itu. Di ayat 41 itu Allah mengisahkan, falamma ja'a as-saharatu, ketika tukang sihir Fir'aun pada waktu itu datang, mereka mengatakan, ada transaksi begitu. Mereka mengatakan kepada Fir'aun, qalu li fir'auna a'inna lana la'ajron in kunna nahnul ghalibin. Kalau nanti kami menang, bonus yang akan diberikan kepada kami apa? Tukang sihir Fir'aun kayak gitu, melakukan transaksi dengan Fir'aun. Kalau memang bisa memenangkan Musa, nanti saya dapat apa? Gitu. Orientasinya orientasi keuntungan materi, keuntungan duniawi. Sebelum iman itu masuk ke dalam hati mereka. Dijawab oleh Fir'aun, qala na'am wa innakum idzal minal muqarrabin. Nanti kalau kalian mampu mengalahkan Musa dan Harun, kamu akan menjadi orang-orang dekatku, menjadi ring satuku. Nanti tak angkat menjadi menteri, menjadi direktur BUMN dan seterusnya. Gambarannya seperti itu.
transaksinya masih materi kayak gitu, keuntungan pribadi dan duniawi. Saya akan membantu, tapi nanti saya dapat apa? Itu transaksional. Itu gambaran orang yang tidak mengimani akhirat. Mereka bergerak atas dasar untung atau rugi. Ketika merasa bahwa apa yang dia lakukan itu menguntungkan untuk dirinya, ya oke, dijalankan. Nah, ketika transaksinya itu sudah deal, tukang sihir Fir'aun sudah oke, nanti kita akan menjadi ring satu, akan diangkat menjadi macam-macam, begitu muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Fir'aun. Kemudian mereka datang menemui Nabi Musa dan Harun di sebuah lapangan yang sudah disiapkan untuk adu kekuatan. Nah, pada ayat 43 kemudian Allah mengisahkan Nabi Musa berkata. Kalau di ayat yang lain adegannya lebih detail ya. Tukang sihir Fir'aun mengatakan, "Piye sing mulai kowe sik apa aku?" Nantang gitu tukang sihir Fir'aun. "Musa, yang memulai kamu atau aku?" Nah, Nabi Musa kemudian mengatakan, "Ya udah kalian dulu aja. Lakukan apapun dengan sihirmu itu, silahkan." Ya, di sini di ayat 43 kemudian Nabi Musa mengatakan, "Alqau ma antum mulkun." Lemparkan apa saja itu. Mereka membawa kayu, mereka membawa tali yang kemudian ketika dilemparkan itu mereka sambil mengatakan bi'izzati fir'auna, dengan keagungan Fir'aun ya, karena sesembahannya waktu itu Fir'aun. Dengan keagungan Fir'aun, kami ini para tukang sihir pasti akan mengalami kemenangan. Dilempar itu yang di pandangan orang seolah-olah kabel, kemudian tali, kemudian kayu, apapun yang dilempar oleh tukang sihir itu yukhayyalu, dihayalkan, terbayang di mata kita itu seperti benar-benar menjadi ular-ular yang begitu banyak. Zaman dulu ada kabel ya? Habel itu tali tampar. Kabel, bukan kabel. Bukan, habel. Kita pakai menjadi kabel, Mas. Itu bahasa Arab itu, habl, haibaluhum. Berarti wis sehat nek ngono kuwi. Alhamdulillah. Nah, ketika kabel itu tadi yang diprotes Mas Oko, itu dilemparkan. Ketika tali, ketika tampar, ketika hibalnya itu dilemparkan gitu. Yang berubah menjadi ular. Setelah itu gantian Nabi Musa, fa'al qaum Musa asahu. Nabi Musa hanya melemparkan satu aja, yaitu tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkat, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lalu tongkat itu menelan ya, menjadi ular yang besar, menelan apapun yang dilemparkan oleh para tukang sihir itu. Nah, tukang sihir Fir'aun itu kan orang-orang pilihannya. Artinya ya, mereka itu masternya master. Nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan sihir mereka. Karena ya, kalau istilah akademiknya itu profesor gitu. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dari mereka. Maka mereka ini menjadi sadar. Loh, aku ini wong sing paling pinter. Aku sing paling ngerti terhadap sihir. Kok ono sing ngalahku aku? Berarti ini ada kekuatan selain sihir yang tingkatannya lebih tinggi. Mereka menyadari itu. Karena mereka tahu, benar-benar tahu. Nggak ada dimanapun yang kekuatan sihirnya melebihi kekuatan mereka. Apalagi digabungkan gitu ya. Nggak hanya satu tukang sihir, tapi mereka rombongan itu sak konsorsium. Lalu kemudian melakukan itu tadi, perbuatan sihir, kok iso kalah? Nah, fakta ini yang kemudian menyebab atau menjadikan mereka tersadar, ya ini berarti nggak sihir, ada kekuatan yang lebih tinggi dari sihir. Atas kesadaran itulah kemudian
faul qiyas saharatu sajidin. Maka para tukang sihir itu langsung langsung bersujud gitu, langsung bersunggur sujud di hadapan Nabi Musa, bukan untuk menyembahnya, tapi untuk menunjukkan kekalahannya dan mengikrarkan bahwa para tukang sihir ini atas pengetahuannya mereka meyakini bahwa apa yang ditampilkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir tapi sesuatu yang di atas sihir. Orang kalau sudah mengimani sesuatu, imannya itu berdasar pengetahuan dan kesadaran, itu iman yang sangat kuat. Beda kalau imane awak dhewe muslimi dari lahir Islam gitu ya. Tanpa menemukan pada suatu waktu menemukan bukti yang benar-benar bisa merasuk ke dalam hati yang menyebabkan kita yakin seyakin-yakinnya terhadap Islam itu. Itu akan berbeda dengan orang yang awalnya itu nggak percaya, dia mengkaji lalu kemudian benar-benar mengaku kalah serta menemukan kebenaran agama ini. Pasti keyakinannya akan jauh lebih tebal. Ya, sama dengan tukang sihir ini. Dia meyakini itu karena ini secara logika nggak mungkin kalau ini adalah sihir. Karena kalau itu sihir, pasti mereka menguasai. Karena mereka meyakini bahwa itu bukan sihir, mereka mengaku kalah, lalu kemudian mereka bersujud di hadapan Nabi Musa dengan mengatakan, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman terhadap Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Oke, kita lihat ya. Seperti apa pengaruh keimanan terhadap orientasi seseorang. Di awal tadi kan mereka transaksinya dengan Fir'aun, aku untuk apa? Nek aku menang, kamu akan menjadi orang ring satu. Tapi ketika kesadaran iman itu menyentuh hatinya, gitu, menyentuh hati mereka, ketika Fir'aun itu mengancam para tukang sihir itu dengan mengatakan kalau kamu atau kalau kalian masih beriman, masih mempercayai apa yang disampaikan oleh Musa, nanti kalian akan aku potong tangan dan kaki kalian secara silang. Jadi kalau yang dipotong tangan kanan, maka kemudian yang dipotong kakinya adalah kaki kiri. Gitu. Dipotong secara silang. Lalu kemudian diikat di tiang pohon kurma. Disalib. Wala usollibannakum ajmain. Kalian semua akan aku salib. Kalau seseorang orientasinya masih keuntungan diri sendiri, tentu mereka akan, wah aku mati nak ngene iki kok. Sampai harus disalib, kemudian dipotong tangan dan kaki. Kalau tukang sihir ini orientasinya masih orientasi duniawi, tentu dia akan menanggalkan keimanannya itu. Kalau pikirannya seperti masih di awal ketika dia transaksi dengan Fir'aun, maka ya enggak usah lah, saya tetap percaya saja kalau kamu sebagai Tuhan Fir'aun, asal aku selamat, enggak jadi disalib, sehingga masih bisa hidup, ya merasakan tengklengku isa enak, misalnya bisa merasakan mie ayam sing oke, sing sesak munjung gitu, gitu. Tentu kalau orientasinya duniawi, dia akan mundur. Tetapi kita lihat paginya mereka itu orientasinya masih duniawi seperti itu ya. Di akhir hari, ketika diancam keselamatan nyawanya, keselamatan dirinya, tukang sihir itu mengatakan, qalu la dhira, ya ora apa-apa, aku dipateni ya ora apa-apa. Bisa kita lihat ya, betapa perubahannya itu drastis. Sing awale mengharapkan jabatan, ketika di akhir sore, di akhir hari, bahkan mereka dibunuh pun itu enggak masalah. Luar biasanya iman kalau sudah masuk ke dalam hati kita. Motivasinya tidak lagi keuntungan duniawi, tidak lagi kepentingan pribadi, orientasinya tidak lagi dunia. Bahkan mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya. Tak pateni loh, ora apa-apa, aku mbok pateni ora apa-apa. Kayak gitu. Inna ila rabbina munqalibun, karena kalau nanti kamu membunuhku, aku akan kembali bertemu dengan Tuhanku.
Kok iso ya? Keimanan dalam satu hari mengubah orang kayak gitu. Awak dhewe sing iman kayak cilik dikon perang misalnya saya mikir. Tapi ini tukang sihir Fir'aun sing awalnya kafir sekafir-kafirnya di pagi hari, ketika sore hari itu iman seiman-imannya sampai rela mengorbankan jiwa dan raganya. Motivasinya di ayat 51 itu inna natma'u ayaghfira lana rabbuna khotoyana. Kami tamak, kami sangat berharap untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kami atas dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Dari awal pengennya itu menjadi muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, di akhir hari yang dipingini itu mendapatkan ampunan dari Tuhan. Ini luar biasa. Pelajaran seperti ini ya. Ya jangan sampai kita kalah dengan tukang sihir Fir'aun kayak gitu. Dan angkunna awalal mu'minin, kami akan menjadi orang-orang yang pertama kali mengimani Nabi Musa. Saya kira ini luar biasa, pelajaran ini sangat luar biasa. Kalau kita renungkan bersama begitu ya. Bahwa motivasi orang yang beriman, ya sudah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita itu sudah kontrak mati dengan Allah, kan Allah mengatakan sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta kita dengan imbalan surga. Ya kalau memang kita sudah menjual diri kita, menjual harta kita untuk Allah, ya tenanan nek transaksi itu yang tenanan. Wong Allah juga serius untuk membalas dengan surga. Kalau kita sudah mewakafkan hidup kita dan harta kita untuk Allah, ya sing sembodo wakaf. Jangan setengah-setengah. Maka orang yang memang benar-benar beriman sudah kontrak mati seperti itu kepada Allah, ya enggak gagas mau mati kayak apa asal itu di jalan Allah. Wong memang tubuh ini sudah milik Allah, harta ini sudah milik Allah. Itu luar biasa. Saya kira ini bisa menjadi bahan perenungan saya pribadi khususnya ya, dan teman-teman sekalian, bahwa beda loh motivasi dan orientasi hidup orang kafir dengan orang yang beriman. Bedanya sangat jauh seperti itu. Perubahannya juga begitu drastis ya. Saya harap kita bisa lah ini meneladani para mu'alaf dari tukang sihir Fir'aun kayak gitu yang semangatnya begitu luar biasa. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian ya. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.